Konsep materi. Pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalil iman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli. Faman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalan ba'idan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Fungsi iman kepada Rasul. Yang pertama, ditambah iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah. Yang keempat, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kelima, menjadikan teladan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjadi jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Adapun empat sifat Rasul yang wajib diketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada as-siddiq. Yang sifat pertama yang wajib dimiliki Rasul ialah as-siddiq, yang berarti selalu benar atau jujur. Sifat ini berarti seorang Rasul sudah pasti jujur dan tak pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang lain. Hal ini seperti yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya, bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang. Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua, al-amanah. Sifat kedua ialah al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106-107, yang artinya, ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya.
wahyu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap rasul akan mempunyai wahyu dan tak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasannya Sayyidina Ali berkata, demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang sembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Yang terakhir, Al-Fatonah. Al-Fatonah yaitu sifat ini berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata baik dan benar kepada